Oktober 2015, Nur Sodik, seorang pencari rumput bergegas, memboyong warga desa Sidomulyo dengan gelagat cemas. Seorang perempuan tergolek mati dengan kondisi melapuk. Jenazahnya sudah membusuk. Apakah hasil perbuatan Rajapati? Siapa pelaku yang tega berbuat keji? Sementara identitas si mati sudah tidak bisa dikenali. Selain identitas si mati, polisi menghadapi sejumlah misteri. Penyebab kematian korban masih jadi teka-teki. Petunjuk awal yang menjadi modal cuma keterangan saksi penemu pertama kali. Mas, nggak boleh mas. Anda ini siapa? Saya Ngadiono Pak. Jadi saya dengar ini mayat wanita Pak. Ya istri saya kan hilang Pak, udah 2 bulan ini. Jadi saya mau ngecek apa benar ini mayat, mana tahu ini istri saya Pak. Saya mau izin lihat Pak. Baik, ya. Hanya sebatas ngecek saja ya. Baik, silakan. Makasih Pak ya. Astagfirullah. Cukup. Silakan. Menik, Tutup. Menik kamu kenapa Menik? Udah sebulan aku cari-cari kamu. Minta tolong warga, tutup. Menik, Berdiri Pak. iya Pak, ini istri saya Pak. Ini istri saya. Istri Bapak. Iya Pak. Satu misteri kasus terpecahkan. Ngadiono, pria setengah baya asal desa Surodadi, desa tetangga, menjawab tanda tanya soal identitas korban. Ngadiono mendasarkan keyakinannya pada pakaian serta 2 gigi palsu korban bagian atas depan yang semua identik dengan milik istrinya, Menik Wahyuni, yang telah hilang 1 bulan. Ngadiono menyebut bertemu istrinya terakhir kali pada hari Minggu 27 September 2015 ketika Menik pamit pergi hendak berbelanja ke pasar Tegalrejo pada jam 8 pagi. Polisi gabungan lintas wilayah terlibat dalam proses penyelidikan selanjutnya. Polisi lantas mengumpulkan informasi tentang lokasi-lokasi yang pernah disinggahi lewat pelacakan sinyal ponsel Menik Wahyuni. Hotel Seceng Permai salah satu yang teridentifikasi untuk ditelusuri polisi. Baik. Apakah korban punya nomor telepon genggam? Ya, saya pernah nelpon, tapi Pak, waktu itu saya telepon nomornya nggak aktif. Boleh, bisa dikasihkan ke kami saja untuk nomor teleponnya agar kami bisa melacaknya. Baik Pak. Ini Pak. Oke, saya harap Bapak tenang terlebih dahulu. Segala sesuatunya percayakan kepada pihak kepolisian untuk kami bisa telusuri lebih lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bermodal informasi Ngadiono sebelumnya, pada 27 September 2015 data rekam sinyal ponsel sang istri terlacak hampir 1 jam berada di Hotel Seceng Permai ini. Polisi berusaha menggali jawaban atas pertanyaan soal tujuan kedatangan korban dengan keyakinan korban tidaklah sendirian. Polisi pun memburu nama-nama terduga teman korban. Ini daftar tamu di bulan Oktober, saya minta yang September. Ini Pak daftar tamunya. Naluri polisi membuahkan hasil setelah Mas. melihat 1 nama yang tampak ganjil sebab mencantumkan alamat korban dengan detil. Seseorang bernama Parlan alias Alan kini dalam pengejaran.
Lebih dari 2 pekan sejak penemuan mayat korban, hasil penyelidikan mengarah pada satu nama, Parlan alias Lantuk bin Bejo alias Alan. Tim buru serga polisi mendapat bocoran bahwa Parlan berada di Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Di rumah calon istri, Parlan bersembunyi. Sementara selama di tempat persembunyian, Parlan tak lagi merasa ketakutan sebab sudah 1 bulan lebih ia bebas berkeliaran. Rabu dini hari, 18 November 2015, sebuah kejutan masuk menyelinap manakala Parlan sedang tertidur lelap. Tim buru serga Polres Magelang menggeruduk menyergap. Bangun kamu. Ayo bangun. Pak, ada apa ini, Pak? Kamu Parlan kan? Iya, Pak, tapi ada apa ini, Pak? Udah diam kamu. Jangan bergerak. Pak, berhenti, Pak. Tolong, Pak. Pak, berhenti, Pak. Jangan tangkap pacar saya, Pak. Udah diam. Pak, berhenti, Pak. Lantaran coba bertahan, Parlan diseret paksa keluar dari ruangan. Proses penangkapan Parlan berlangsung dramatis dengan disertai jeritan Indasari, sang pacar yang histeris. Saat itu pula, Parlan diboyong polisi untuk diperiksa, hingga akhirnya Parlan memberikan pengakuan juga. Setelah penangkapan Parlan, polisi bisa memperoleh gambaran utuh peristiwanya kemudian, bahwa motif pencurian ada di balik kematian korban. Dari hasil penyelidikan bahwa motifnya adalah pelaku ingin menguasai kalung korban karena pelaku dituntut oleh pacar pelaku yang saat ini hamil di daerah Grobogan, Purwodadi. Tersangka ini sudah kenal sama korban sebelumnya. Kemudian diajak janjian ketemu sempat di hotel, juga di hotel Secang Permai. Parlan mengaku statusnya ialah sebagai pria idaman lain Menik Wahyuni. Di hotel Secang Permai, Sejoli kerap berasik masuk sembunyi-sembunyi. Lantas bagaimana awal mula mereka berpacaran sampai akhirnya Menik Wahyuni tewas di tangan Parlan? Manakala hidup 2 tahun berpisah dengan Ngadiono si suami, ibu 1 anak, Menik Wahyuni akrab dengan sejumlah lelaki. Mulai dari Wawan, Likun, Slamet, Tono, dan kini Parlan. Sederet nama pria idaman yang menemani Menik yang kesepian. Bahkan saat Ngadiono dan Menik kembali serumah sekitar 4 bulan, Parlan masih dipacari Menik diam-diam. Selama itu pula, Ngadiono tidak menaruh curiga karena hubungannya dengan istri harmonis mesra. Apa? Apa? Mama baru pulang. Iya, Pak. Gimana? Katanya Mama mau masakin Papa yang enak. Papa emangnya dari tadi di sini? Iya. Ya udah. Mama masak. Katanya mau bikin masakan kesukaan Papa. Udah, aku masak ya. Yang enak ya, Ma? Ya. Bila hendak berpacaran, Menik memiliki beragam alasan dengan tidak memancing kecurigaan. Kali ini, Menik pamit pergi berbelanja pada suami. Sengaja berangkat jam 8 pagi agar rencana berjalan alami. Hei, Ma. Mana? Cantik banget. Papa, aku tuh mau ke pasar, mau belanja, mau masak kesukaan kamu. Ya udah. Kamu hati-hati ya. Beda. Kamu jangan nakal ya, Pak. Ya kok. Beda. Hubungan Menik dan Parlan terbentuk saling menguntungkan. Menik tidak lagi mengalami hari-hari kesepian dan Parlan mendapatkan kepuasan serta sokongan duit untuk membayar rupa-rupa keperluan. Minggu pagi itu, Parlan terus mendesak bertemu. Bila begitu, Menik tahu
pasti ia bakal ditagih soal janji memberi pinjaman modal yang dahulu. Parlan berkilah duit utangan untuk modal usaha produksi batu bata. Halo sayang. Iya, Mas, bentar pulang dulu, aku mau pakai jadu. Oh iya. Ngomongin cantik aja sih. Oke mas, makasih ya. Di hotel Secang Permai, sejoli Parlan dan Mendik sampai. Hotel kelas melati dengan tarif Rp60.000 per hari. Awal niatnya memadu syahwat, keduanya malah terlibat cekcok berat. Oh iya Menik, duitnya mana Menik? Duitnya mana? Udah ada kan? Aku nggak punya uang, Mas. Aku cuma punya kalung aja. Ya sudah, sini aku pinjam. Enggak, Mas. Nanti suami aku marah, Mas. Buat usaha aku modal usaha bata. Mas, aku bener-bener nggak ada duit, Mas. Sekarang aku mau ngasih apa kalau aku nggak punya duit? Ah, Menik, kamu itu penipu tau nggak? Kamu kan udah janji sama aku. Kalau kamu mau ngasih pinjam uang aku, buat usaha modal usaha aku nanti. Tapi mana? Ya, Mas. Tapi saat ini memang aku nggak ada. Kalau aku nggak ada, terus aku mau ngasih apa, Mas? Kamu itu kalau ditagih selalu nggak ada terus. Keduanya bertengkar hebat, adu keras kepala, adu debat, sehingga keduanya memilih minggat. Ya sudahlah, kalau kayak gini lebih baik aku pergi. Aku malas ditipu sama kamu. Mas, jangan aku sendiri dong, Mas. Menik, kamu gak sadar apa? Kalau kamu tuh udah bohongin aku tuh nggak? Ya, tapi Mas, memang aku nggak ada uang sih, Mas. Apaan sih? Mas. Aku tuh nggak sudi tahu nggak bareng sama kamu. Aku udah ngeluarin uang buat bayar hotel, tapi kamu nggak jadi berhubungan sama aku. Menik, emang kamu kira aku nggak kecewa? Aku dikecewa sama kamu. Kamu itu udah janji sama aku mau pinjamin aku uang. Tapi mana? Kamu tuh cuma ngomong doang tau nggak? Mas, aku bilang nggak ada uang, Mas. Aku cuma punya kalung. Ya sudah, sini pinjam kalungmu buat modal aku nanti. Enggak, Mas, jangan. Nanti suami aku marah. Menik, kalau kamu nggak mau ngasih kalungmu, aku akan antar kamu pulang dan aku akan cerita ke orang tuamu dan aku akan bilang ke mereka tentang hubungan kita. Enggak, Mas. Tolong, Mas. Kamu jangan bilang, Mas. Kamu sayang sama aku kan, Mas? Tolong, Mas. Alah, apaan? Nek! Pertengkaran keduanya berlanjut sepanjang hari, masih soal janji Menik yang tidak pernah ditepati. Aku udah bilang nggak mau, Mas. Nggak usah paksa aku dong, Mas. Nggak usah kamu paksa-paksa. Aku ingat sekali lagi sama kamu ya. Kalau kamu nggak ngasih pinjam kalung kamu, nanti aku akan antri kamu ke orang tua kamu dan aku akan cerita tentang hubungan kita ini ya. Jangan, Mas. Jangan, Mas. Aku nggak mau. Mas. Mana, Menik? Mana kalungnya? Kalau nggak aku gelundungin kamu, ha? Enggak, Mas. Aku nggak mau, Mas. Menik mulai merasa terancam. Menik lekat lari sebelum situasi tambah runyam. Menik! Menik, mana kalungnya, Menik? Menik! Menik, mana kalungnya? Menik! Mana kalungnya? Mana kalungnya? Mau jadi apa kamu kalau kamu nggak mau kasih kalungnya? Iya. Menik Wahyuni pun mati. Parlan panik, berlari ke sana kemari mencari solusi. Dia yang gue cari. Seuntai kalung emas milik sang pacar buru-buru dijual kepada yang cepat menawar. Laku hampir 4 juta rupiah untuk modal menikah. Alasan Parlan memilih aliran sungai sebab mayat bisa disembunyikan dengan rapi.
Lantaran tidak mau masuk bui, Parlan menolak teguran hati nurani. Tamatlah kisah seorang Bening Wahyuni. Penyidik kepolisian membidik tersangka Parlan dengan pasal pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana pencurian. Sehingga pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bungkit yang dibacakan menyatakan Parlan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Untuk itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana 20 tahun penjara terhadap terdakwa Parlan. Akhir cerita, Parlan mengaku menyesal merenggut nyawa kekasih gelapnya. Terlebih lagi karena ia gagal menikah dengan pacarnya yang hamil tua. Padahal ongkosnya sudah disiapkan, hasil menjual kalung rampasan milik pacarnya yang lain yang nyawanya dilenyapkan.